Halo teman-teman, selamat malam dari kota Yogyakarta. Balik lagi bareng Mama Sijal di sini, dan pada kesempatan kali ini aku akan melakukan perjalanan dari stasiun Yogyakarta ini menuju ke ibu kota Jakarta menggunakan kereta eksekutif paling malam dari stasiun Yogyakarta ini, yaitu kereta api Manahan. Gimana untuk perjalanan kali ini? Mari ikuti perjalananku dan yuk kita langsung masuk ke dalam stasiun Yogyakarta. Baik, aku sekarang sudah berada di depan teras stasiun Yogyakarta. Dan untuk sekarang stasiun Yogyakarta itu tambah bagus ya untuk bagian area depannya sini. Terlihat ada lampu-lampu LED strip yang mengitari area teras depan stasiun Yogyakarta ini. Dan juga stasiun Yogyakarta ini masih berbenah. Terlihat di depan sana itu masih ada beberapa perbaikan dan juga pengecatan. Dan untuk hari ini aku menggunakan kereta api Manahan dan akan menuju ke stasiun Gambir ya di Jakarta. Dan suasana di stasiun Yogyakarta ini jelas masih ramai ya. Terlihat di sana masih ada penumpang yang baru turun dari mobil-mobilnya. Dan juga terlihat di jalur 2 itu ada kereta api Sancaka. Dari Yogyakarta ini dia menuju ke Surabaya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun Yogyakarta yuk. Dan stasiun Yogyakarta ini memiliki dua muka ya, atau dua pintu masuk. Yang pertama di sini yang akan aku tuju, dan yang kedua itu adalah di bagian utara sana. Enggak, di pintu selatan, sorry, yang berdekatan dengan pintu masuk KRL. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Ruang apa ini namanya ya? Aula di stasiun Yogyakarta. Kayaknya ini nantinya bakal jadi ruang tunggu juga, tapi kurang tahu ya. Dan semakin bagus ya. Lalu di stasiun Yogyakarta ini kalian mau lewat pintu sini, pintu timur, ataupun lewat pintu selatan, itu sudah menggunakan face recognition semua. Jadi kalian nggak perlu nunjukin KTP atau identitas kalian pada saat boarding ya. Dan untuk hari ini sepertinya Yogyakarta sangat ramai ya.
Entah kenapa tadi juga di Malioboro itu bener-bener rame teman-teman. Dan ini aku mau masuk ke dalam tempat boarding aja. Saat di batas pengantaran itu terlihat orang-orang atau penumpang itu banyak yang turun dari kendaraan ya untuk masuk ke stasiun Yogyakarta ini. Dan kereta kita sebenarnya masih lama, tapi kita mau nunggu di dalam aja. Yuk guys, aku mau pakai face recognition aja deh. Oke, sekarang aku sudah berada di dalam stasiun Yogyakarta ya, di dekat peron 5 ya. Dan hari ini stasiun Yogyakarta sangat ramai dengan penumpang. Tadi yang datang itu kereta api Mutiara Selatan, penumpangnya sangat amat banyak teman-teman. Yang naik maupun yang turun itu sama-sama banyak. Memang Yogyakarta tuh nggak pernah ada matinya ya. Dan hari ini aku menggunakan kereta api Manahan yang nanti akan diberangkatkan sekitar jam 11 dari stasiun Yogyakarta ini. Dan juga sebenarnya aku tiketnya itu dari Solo ya, cuman tadi aku sempat main dulu ke Malioboro dengan teman-temanku yang ada di Jogja ini, baru aku ke stasiun ini. Dan situasinya ya benar-benar ramai untuk Yogyakarta. Baik, yang ada di depanku ini adalah papan informasi keberangkatan kereta api ya, yang ada di stasiun Yogyakarta ini. Bisa terlihat nanti yang akan segera masuk sebentar lagi itu adalah kereta api Malabar, lalu disusul Bima yang ke arah Gambir, lalu keretaku Manahan, Bima lagi, dan terakhir adalah Turangga. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 kereta yang akan singgah kembali di stasiun Yogyakarta ini. Dan juga aku lihat di setiap jalur, di setiap peron itu sudah ada layar LCD ya untuk informasi kereta apa yang berada di jalur tersebut. Ini cukup membantu untuk para penumpang yang biasanya bingung kereta mereka di mana, sehingga menurutku ini sangat membantu bagi para penumpang yang mungkin kebingungan nyari keretanya berada di jalur berapa. Sudah diumumkan kereta api Manahan masuk di jalur 5 stasiun Yogyakarta. Dan hari ini aku berada di eksekutif 8. Dan bisa dilihat sendiri untuk penumpangnya banyak banget ya, yang mau ke arah Jakarta. Yuk kita lihat kereta api Manahan masuk di jalur 5 stasiun Yogyakarta. Baik, kereta api Manahan sudah tersedia di jalur nomor 5 stasiun Yogyakarta. Dan hari ini aku berada di 1C dan ternyata paling belakang ya. Yuk kita masuk.
Tara, aing di sini. Ye. Kereta api Manahan sudah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta, dan begitu keluar stasiun Yogyakarta dan pintu kabin tidak ditutup, suaranya langsung masuk banget ya. Dan kenapa nggak ditutup? Ini baru pertama berangkat udah ada yang nggak nutup pintu kabin. Yaudah, mari kita nikmati perjalanan dari stasiun Yogyakarta ini menuju sampai dengan stasiun Jakarta Gambir. Masih berisik, oke? Setelah meninggalkan stasiun Yogyakarta, kereta api Manahan masuk ke dalam mode malam ya. Mode malam khas stainless steel generasi pertama. Dan ini kita masih dalam lintas yang bising ya. Ini mode malamnya yang aku rindukan dari stainless steel Gen 1 ini. Akhirnya bisa kesampaian lagi juga. Untuk hari ini penumpang kereta api Manahan di eksekutif 8 penuh ya teman-teman ya. Terlihat banyaknya baris kursi yang terisi dari depan hingga belakang, dan juga untuk bangku yang kosong itu cuma beberapa saja. Sangat ramai untuk hari ini yang ke arah Jakarta ya. Baik, untuk hari ini aku mendapatkan armada stainless steel ya, tahun 2019. Dan seperti aku bilang, kereta api Manahan itu untuk rangkaiannya itu random kan. Dan hari ini beruntungnya aku dapat armada stainless steel dan berada di kursi paling belakang, nomor 1C-nya di belakang. Padahal aku milihnya juga random untuk pembeliannya ya. Pilih single seat 1C aja, random, dapatnya belakang. Dan di lintas ini memang sebagai pengujian dari suspensi dan juga dari kegerapan kabin ya. Dan sudah jelas stainless steel generasi pertama di lintas ini masih belum mampu untuk meredam kebisingan yang ada. Dan hari ini aku berkesempatan untuk mencicipi armada dengan nomor K1 01935, yang berarti kereta eksekutif tahun 2019, nomor yang ke-35. Tipenya itu kalau nggak salah CAKK atau Jakarta Kota ya. Dan dalam satu rangkaian ini bisa menampung sekitar 50 penumpang. Dan ya, kita sudah berada di mode malam dan saatnya untuk istirahat. Jam 12:16 kereta api Manahan tiba di stasiun Kutoarjo, yang dimana adalah ujung timur dari Daob 5 Purwokerto. Dan di sini kita dijadwalkan untuk singgah selama 5 menit, dan kita awal 1, jadi sekitar 6 menit kita menunggu atau bersinggah di stasiun Kutoarjo ya. Dan nantinya kita akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:22. Masih cukup lama. Dan kereta api Manahan untuk eksekutif 8 itu bukan yang terakhir ya rangkaiannya. Di belakang sendiri itu masih ada pembangkit. Jadi mohon maaf kalau misal agak berisik. Dan di stasiun Kutoarjo ini sedang berbenah. Terlihat di sana masih ada timbunan material. Dan stasiun Kutoarjo ini akan dibangun peron tinggi nantinya. Untuk sementara ada di jalur 3 dan di jalur 1, tapi bagian ujung sana ya, depan. Baik, sepertinya sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Kutoarjo. Tepat
pada waktunya kereta api Manahan tiba di stasiun Kebumen. Dan di sini kita bertemu dengan kita bertemu dengan kereta api Lodaya dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan di jalur 3 ya. Dan kita di sini tepat pada waktunya, berarti hanya 2 menit waktu tunggu kita di stasiun Kebumen ini. Dan sepertinya kereta api Lodaya juga masih menunggu waktu untuk diberangkatkannya. Oke, kita tunggu kereta api Manahan diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Kebumen. Diberangkatkan tepat dari jalur 2 kereta api Manahan meninggalkan stasiun Kebumen. Dan juga di sisi sebelah kiri kita di jalur 4 itu ada kereta api Lodaya. Baik, ini dia fasilitas yang akan kalian dapatkan kalau kalian berada di kelas eksekutif ya. Dan ini fasilitas yang ada di eksekutif 8 kereta Manahan. Yang pertama, kalau kalian single seat paling belakang, dengan itu dapat 2 leg rest. Nah, ini kalian bisa pakai ya. Kalau misal kalian berada di bangku paling belakang. Lalu yang kedua, ini ada wadah selimut ya, tempat selimut ini, kantongnya selimut. Kita dapat kantong bangku 2 buah juga, karena di bagian belakang single seat dan depan ini adalah dual seat ya. Lalu kita ke sebelah kiri, ini ada meja kecil yang dimana bisa untuk naruh handphone, mungkin minuman seperti itu ataupun tumbler ya, sebanyak 2 buah aja. Lalu di bawahnya ini ada colokan listrik sebanyak 2 buah yang dimana digunakan untuk nyolokin charger handphone ataupun mungkin charger gadget kalian ya. Lalu kita pindah ke sebelah kiri ini kita mendapatkan kaca yang sangat amat lebar, tapi yang menjadi catatan adalah yang harus kalian tahu, untuk stainless steel generasi pertama ini, kaca di setiap ujung keretanya itu tidak mendapatkan tirai ya. Yang mendapatkan tirai adalah selain bangku ujung. Nah, itu mendapatkan tirai. Lalu di atas ini ada LED strip atau ambient light untuk pengantar tidur kita selama perjalanan ya. Dan sekarang kita sudah berada di mode malam. Lalu di atas ini ada cantelan yang digunakan untuk mencantelkan kresek sampah ataupun baju kalian atau jaket kalian ya. Dan di atas ini ada lampu baca sebanyak 2 buah juga ini. Ada lampu baca sebanyak 2 buah dan aku berada di 1C. Lalu kita beralih ke atas, yaitu ada yang namanya bagasi, sangat lebar, tapi nggak bisa menampung koper yang oversize atau yang sangat besar sekali, itu belum bisa ditampung. Hanya koper-koper yang umumnya aja di bawah itu bisa taruh di atas ini. Lalu kita juga dapat tayangan multimedia, tapi hari ini nggak ada tayangannya, sebanyak 2 buah. Dan juga ada layar LCD yang besar itu di depan sana. Multimedia juga sih untuk menampilkan iklan dari KAI. Lalu di sebelah kirinya itu ada papan nama komuter, dan juga di bawahnya itu ada peta rute perjalanan. Serta yang paling atas sendiri itu adalah nomor keretanya. Lalu yang di atas sana di kabin itu ada
stiker yang menunjukkan arah dari toiletnya. Lalu kereta ini sudah berpenyejuk udara sehingga pada malam hari ini itu sangat-sangat dingin. Dan tidak lupa juga kita mendapatkan fasilitas yang harusnya ada di kelas eksekutif, yaitu adalah ini, selimut. Ini fasilitas wajib kalau kalian naik kereta eksekutif ya. Kalau malam hari itu pasti dapatnya selimut. Dan ini jangan dibawa pulang. Dan ini cuma fasilitas selama dalam perjalanan kereta api. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Dan juga kita ngomongin masalah bangkunya. Bangkunya ini untuk single seat paling belakang itu lumayan diuntungkan karena ya tadi kita dapat 2 leg rest, serta bangkunya ini bisa direbahkan ya. Untuk kereta eksekutif direbahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 step lah untuk rebahannya, untuk mode rebahannya. Lalu yang paling istimewa dari kereta lainnya, kalau misal kita di kereta eksekutif, kok keras, di kiri ternyata kita mendapatkan ini dia, meja lipat. Nah, meja lipat ini digunakan untuk kalian menaruh makanan ataupun minuman. Dan ingat, beratnya hanya maksimal di 3 kg saja kalau nggak salah. Di luar itu engselnya pasti patah ini. Ya, kita masukkan lagi. Untuk meja lipatnya ini ada di sisi kanan dan kiri bangku kalian kalau misal double seat. Kalau misal single seat ada di sebelah kiri umumnya. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu aja untuk fasilitas yang kita dapatkan ketika kita naik kereta api di kelas eksekutif. Dan aku bener-bener kangen banget sama mode malamnya kereta stainless steel generasi pertama ini. Udah jarang naik juga ya di kelas eksekutifnya. Oke, lalu kita ke kamar mandinya yuk, ke toiletnya dari kereta api Manahan ini. Ya, fasilitas toilet yang ada di eksekutif 8 KA Manahan ya. Yang pertama ini ada gambar cowoknya, ini toilet pria. Itu kita mendapatkan kloset duduk. Di situ ada tombol plusnya, di sini jet showernya, ini pegangan. Lalu di sebelah kanan ini ada apa ini? Ada tisunya. Lalu tempat sampahnya di sini. Ini ada wastafel kecil. Itu tempat sabun dan kita mendapatkan kaca yang sangat lebar ya. Lalu di atas ini ada candela, di sini ada blower. Ini penghanum ruangannya. Ya simple sih untuk kereta stainless steel yang pertama ini, tapi untuk gambarnya ini lumayan cakep, ada ciri khasnya. Lebih lambat 1 menit dari jadwal, kereta api Manahan tiba di stasiun Kroya. Dan di sini hanya berhenti sekitar 1 menit akhirnya karena kita terlambat 1 menit ya. Dan ya, kita langsung diberangkatkan kembali dari jalur 6 stasiun Kroya. Gila, ini telat 1 menit aja langsung. Ini ya. Bentar. Dan untuk susunan bangkunya di kelas eksekutif itu semuanya menghadap searah dengan perjalanan kereta api ya. Dan juga bangkunya itu bisa diputar dengan menekan tuas yang ada di bawah sana itu, lalu didorong ke arah belakang.
itu bisa diputar. Dan juga untuk single seat di kereta eksekutif itu tidak bisa ditebak ya, nomor kecil itu di belakang atau di depan. Tapi aku beruntungnya beli mendadak, dapatnya single seat belakang, padahal aku nggak lihat rangkaiannya juga. Nah itu kalau misal kalian milih single seat itu tanya depan belakangnya mana, nomor kecil atau nomor besar, jujur aku nggak tahu. Single seat itu kalau di kereta eksekutif itu adalah random. Ini di eksekutif 8 single seat belakangnya nomor kecil, tapi belum tentu di eksekutif 7 ataupun 6 itu sama dengan eksekutif 8. Jadi memang tidak bisa ditebak untuk single seatnya. Dan untuk bangkunya semua sih menghadap dengan searah perjalanan kereta api. Jam 1:45 atau sesuai dengan jadwal kereta api Manahan sudah tiba di stasiun Kedaulatan Daop 5, yaitu stasiun Purwokerto, stasiun kesayanganku dan rumah. Dan kereta api Manahan di sini berhenti sekitar 5 menit dan kita akan diberangkatkan pada pukul 1:50. Dan yang naik di stasiun Purwokerto lumayan ramai juga untuk jam segini kereta api Manahan. Dan di stasiun Purwokerto juga kereta api Manahan mengisi air toilet ya, seperti yang di atas sana. Dan mari kita tunggu kereta api Manahan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto jalur 2. Jam 3:35 kereta api Manahan tiba di stasiun Cirebon. Sepertinya kita awal. Dan kalau di jadwal itu kereta api Manahan akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon itu pada pukul 3:48 ya. Berarti kita awal banyak masuk ke Cirebon ini karena memang lintas di depan kita itu kosong udah. Makanya kita bisa awal banyak di stasiun Cirebon. Dan sepertinya di stasiun Cirebon ini juga untuk penumpang yang turun itu sedikit ya. Dan seperti biasa di stasiun Cirebon ada pengecekan air untuk toilet ya. Dan di sini kita bertemu dengan rangkaian Argo Cirebon yang sedang tertidur ya. Kereta api Manahan tiba di Cirebon ya. Dari tadi aku tidur rasanya nyaman banget nih di kereta stainless steel tahun 2019 ini. Di lintas Purwokerto sampai dengan Cirebon ini nggak ada berisik ya. Dan semuanya hening sehingga enak buat tidur. Dan juga lintas di depan kita kosong, jadi nggak ada istilah disusul atau menyusul ya untuk kereta api Manahan ini, karena jam keberangkatannya untuk kereta eksekutif dia yang paling akhir. Dan setelah ini kereta api Manahan tidak akan berhenti dimanapun, langsung menuju ke stasiun Gambir, atau mungkin berhenti di Jatinegara ya. Aku juga belum paham untuk jadwalnya. Pokoknya setauku ini keretanya jadwalnya hampir persis dengan kereta api Taksaka untuk jadwal pemberhentiannya ya, setelah stasiun Yogyakarta. Oke, kita tunggu kereta api Manahan diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Cirebon.
keanehan dari rangkaian kereta api Manahan ya. Yang udah aku bilang, kerandoman rangkaiannya walaupun stainless steel ini, tapi beda sambungan ya. Yang depan pakai karet, yang belakang pakai akordeon nih. Nah, makanya kereta api Manahan ini memang rangkaiannya random. Dan juga yang tanya single seat kereta eksekutif stainless steel itu di depan atau di belakang, atau ya mungkin semua single seat di kereta eksekutif itu nggak bisa ditebak ya. Contohnya, nah ini di mana ya? Oh, kita ke depan aja. Kayaknya di X 7 dan 6 kayaknya beda. Kalau di 8 sama 7 hampir sama. Nah, ini di eksekutif 7 dan eksekutif 6 itu terjadi perbedaan ya. Bisa dilihat ini nomor besar single seatnya di depan ya, dan nomor kecil single seatnya di belakang. Sedangkan untuk eksekutif 6, nomor besar itu di belakang untuk eksekutifnya, untuk single seat ya. Nomor besar di belakang dan nomor kecil di depan. Makanya untuk single seat di kereta eksekutif tidak akan bisa ditebak. Tapi untuk rangkaiannya atau untuk bangkunya itu semua menghadap searah dengan perjalanan kereta api. Seperti itu. Sekitar 4 menit lagi kereta api Manahan akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Tuh, sudah langsung suruh persiapan ya. Yuk kita kembali ke kereta kita. Masih berada di luar rangkaian kereta. Sudah ada pengumuman berangkat. Mari kita kembali ke rangkaian kita. Diberangkatkan dari jalur 1 kereta api Manahan, lanjutan perjalanannya menuju stasiun akhir, yaitu stasiun Gambir. Lepas stasiun Cirebon, kereta api Manahan sekarang berada di kecepatan 93 km per jam. Dan untuk batas kecepatannya, kereta api Manahan ini bisa berlari di angka 100 km per jam saja. Kenapa kok 100 km per jam saja? Karena untuk KPK saat ini atau grafik perjalanan saat ini, kereta api Manahan hanya diperbolehkan berlari sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Walaupun rangkaiannya itu menggunakan rangkaian stainless steel yang berterimakan F ya, yang berarti bisa berlari sampai dengan kecepatan maksimal 120. Tapi karena kereta api Manahan ini hanya bisa berlari 100 km per jam, makanya rasanya nggak terlalu nggak terlalu signifikan untuk perbedaan 120 dan 100 km per jam untuk malam hari ya. Lima lebih 34 menit kita terhenti di stasiun Kosambi, dan nggak tahu ada apakah gerangan di depan, sepertinya ramai-ramai, atau mungkin pengecekan jalur atau pengecekan apa. Oh, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kosambi. Baik, kita sudah masuk ke dalam daerah operasi 1 Jakarta, dan mungkin kita langsung rekap aja ya, mumpung masih
sempat ada beberapa mungkin yang bisa direkap untuk perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Manahan ini merupakan kereta api fakultatif yang melayani rute dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Jakarta Gambir. Dan untuk rangkaiannya, kereta api Manahan ini adalah rangkaian yang random ya. Randomnya apa? Randomnya adalah seadanya rangkaian yang tersedia di masing-masing tipe ya, tipe Jakarta dan tipe Solo. Dan untuk sehari-harinya, kereta api Manahan ini memiliki 4 kali keberangkatan, 2 dari Jakarta Gambir dan 2 dari Solo Balapan. Dan jamnya pun juga pagi dan malam ya, dari masing-masing stasiun pemberangkatan awal. Dan untuk rangkaian hari ini kebetulan aku dapat yang stainless steel generasi pertama, dan jujur ini udah lama aku nggak ngerasain lagi naik stainless steel Gen 1. Nyaman banget loh ternyata nyaman banget untuk selama perjalanan. Dan kereta ini cocok untuk kalian yang memang begitu nyampe di Jakarta kalian ingin langsung beraktivitas. Ini cocok banget. Selama perjalanan kalian bisa istirahat full sampai dengan stasiun Jakarta, nanti di stasiun Gambir. Dan untuk hari ini kereta api Manahan membawa satu kereta wisata ya, yaitu kereta api Sumatera, rangkaian KA Sumatera. Cuma satu aja, nggak tahu itu sewa atau mungkin ada tiketnya, karena tadi aku cek itu nggak ada pilihan itu. Dan juga untuk susunan rangkaiannya sendiri ini benar-benar acak ya. Untuk yang dari Solo hari ini, yang jadi poin penting adalah kereta makannya itu habis atau di belakang kereta eksekutif 2. Biasanya kereta makan itu berada antara ekonomi 5 atau ekonomi 6 atau 4 atau 5 gitu ya, di antara itu ya. Ini ditaruh di depan, sangat random sekali. Dan juga untuk sambungannya itu ternyata belang juga teman-teman. Belangnya adalah ada sisi yang pakai karet, ada sisi yang pakai akordeon ya. Jadi ya gimana ya gitulah, kereta Manahan harus dimaklumi juga. Tapi dengan adanya kereta Manahan ini bisa menjadi pilihan perjalanan paling akhir kalian untuk kelas eksekutif yang menyajikan kenyamanan, lalu pemberhentian yang sangat sedikit, waktu tempuh yang tidak terlalu lama ya. Jadi nyampe di stasiun Gambir itu udah pagi, udah tinggal aktivitas saja. Lalu untuk fasilitasnya itu semua berfungsi dengan baik. Dan di K101935 CAKK ini, CAKK atau SDT tadi ya lupa, itu benar-benar nyaman. Aku benar-benar merasa nyaman banget, sehingga tadi selama perjalanan itu aku banyak tidurnya. Mungkin vlog ini nggak tahu jadi kayak gimana, nanti ditunggu aja tayangnya ya. Oke, mungkin gitu aja. Dan yang tanya harganya ini mulai dari 400-an. Harga paling bawahnya kayaknya mulai dari 400-an, 400 berapa gitu. Oke. Dan yuk kita siap-siap untuk tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Karena setelah Cirebon tadi tidak ada stasiun pemberhentian dan langsung direct ke stasiun Jatinegara atau Gambir langsung. Makanya mari kita siap-siap aja.
Stasiun Bekasi. Suasana di dalam kabin eksekutif 8 keamanan sudah kembali terang, lampu utama dinyalakan dan selimut-selimut sudah diangkut ya. Berarti tandanya kita sebentar lagi akan sampai di stasiun Jatinegara dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Lebih 40 kita sudah sampai di stasiun Gambir. Welcome to Jakarta. Selamat pagi Jakarta. Udah panas aja. Tibanya kereta api Manahan di Stasiun Besar Gambir, maka berakhir sudah perjalananku kali ini ya, dari Stasiun Yogyakarta hingga Stasiun Jakarta Gambir. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ataupun ke siapapun agar makin banyak yang nonton dan semakin banyak yang tahu tentang informasi yang aku berikan tadi. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian dapat mengetahui kalau misal Mama Sijal upload video baru. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya, di trip berikutnya. Mama Sijal pamit, dah.